Dalam gelap yang tak bersuara, this is Lantai bawah taman misteri lorong mati ke pasar baru. Selamat datang di The Dark Voice of Kiki, tempat di mana suara tak kasat mata menjadi nyata dan kisah yang terkubur perlahan menggeliat kembali ke permukaan. Kalau kamu penakut, jangan lanjut. Tetapi kalau kamu berani dan penasaran, mari kita telusuri kisah mengerikan yang terjadi di balik dinding toko elektronik Harko Pasar Baru. Lantai bawah tanah misteri lorong mati Harko Pasar Baru. Raisa, seorang mahasiswi jurusan Desain Interior yang tengah menyusun skripsi bertemakan revitalisasi ruang komersial bersejarah di Jakarta. Ia memilih Harko Pasar Baru sebagai objek penelitiannya karena keunikan arsitektur dan suasana kunonya. Sore itu, saat toko mulai tutup, Raisa tetap berkeliaran di lantai basement Harko. Seorang satpam bernama Pak Yudi mengingatkan untuk segera naik kereta. Lantai bawah tanah cepat sepi. Tapi Raisa malah penasaran, terutama ketika ia mendengar suara samar seseorang berkata, Halo, aku masih di sini. keesokan harinya, Raisa kembali membawa kamera dan alat perekam suara. Saat menyusuri sisi belakang toko handphone bekas, ia menemukan celah di tembok yang mengarah ke lorong sempit tak tercatat dalam denah bangunan. Lorong itu dingin, panjang, dan lampunya berkedip-kedip lemah. Di ujung lorong, ia menemukan pintu logam berkarat bertuliskan, "Gudang rusak, jangan masuk." Tapi suara itu kembali, kali ini lebih jelas. Raisa, jangan tinggalkan aku. Raisa menemui salah satu pedagang tua, sebut saja Ko Amir, yang akhirnya bercerita tentang insiden tahun 2004. Seorang teknisi muda terjatuh dari tangga darurat dan hilang. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka mendengar teriakan dari lantai bawah, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Setelah itu, beberapa toko mengaku barang elektronik mereka sering menyala sendiri malam-malam. CCTV menyorot bayangan pria berdiri diam di ujung lorong. Raisa yang semakin nekat menginap diam-diam bersama temannya Fajar di toko kamera milik omnya. Tepat jam 2 dini hari, suara orang tertawa lirih terdengar dari ventilasi. Lalu Fajar mendadak kejang. Matanya membelalak dan ia berkata dengan suara berat, Kenapa kamu tinggalkan aku di bawah, Raisa? Raisa pun panik mencoba keluar, tapi pintu toko terkunci dari luar. Lampu mati dan suara langkah kaki menggema di lorong toko-toko yang seharusnya sudah kosong. Pak Yudi yang rupanya pernah jadi petugas keamanan sejak era 90-an mengaku bahwa bagian tertentu Harko dulunya adalah bunker peninggalan Belanda yang dipakai untuk menyimpan dokumen rahasia, bahkan pernah jadi tempat tahanan sementara di G30 SPKI.
Dengan bantuan seorang ustadz, mereka mencoba menutup kembali lorong misterius itu. Tapi sebelum ditutup, sempat terdengar suara menggeram dan cerita panjang dari balik dinding. Raisa kembali menyelesaikan skripsinya, tapi sejak malam terakhir di Harko, ia selalu merasa ada yang mengikutinya pulang. Cermin di kamar kosnya sering berembun walau AC mati. Pernah saat video call dengan Fajar temannya, dan temannya pun bilang, Aisyah, siapa yang di belakang lo? padahal Raisa sedang sendirian pada saat itu. Di balik tembok toko, kadang tersimpan rahasia yang tidak pernah ingin ditemukan. Kalau kamu pernah ke Harko Pasar Baru dan merasa diawasi saat sendirian di basement, bisa jadi kamu sudah melewati lorong yang sama seperti Raisa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini di The Dark Voice of Kiki. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan kisah horor berikutnya. Dan kalau kamu punya pengalaman seram, kamu bisa menuliskan ceritamu di bawah kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu yang akan kami bacakan selanjutnya.